Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Sebenarnya kemarin Pak Arfad sudah tidak sabar ingin bertemu kalian, ingin belajar bersama kalian secara tatap muka. Karena rencana sekolah kemarin akan mengadakan pembelajaran secara tatap muka. Tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi kita tetap belajar secara daring. Mudah-mudahan kalian semuanya tidak bosan anak-anak ya. Pak Guru, Pak Arfad dan teman-teman guru yang lainnya akan berusaha untuk membuat materi yang semenarik mungkin supaya kalian semuanya tidak bosan belajar ya. Tetap semangat anak-anak ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan materi bahasa Indonesia. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas bahasa Indonesia tema B, subtema 1. Adapun kompetensi dasar yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama adalah mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks visual. Yang kedua, menjelaskan teks petunjuk penggunaan alat. Yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri teks bergambar. Yang keempat, mengamati dan menentukan pesan teks bergambar. Yang kelima, membuat teks bergambar. Marilah kita mulai yang pertama. Mencermati gagasan yang didapat dari teks visual. Anak-anakku semuanya, perlu kalian ketahui, yang dimaksud teks visual adalah gambar atau video yang disertai dengan teks. Nah, ini contohnya gambar sebuah keluarga yang sedang makan bersama. Nah, teksnya yang menjelaskan gambar ini adalah gambar 1.13 yang berada di buku paket kalian. Teksnya, sebelum berangkat sekolah, Bella sarapan terlebih dahulu. Jadi, anak yang ada di dalam gambar tersebut bernama Bella, dan dia sedang sarapan sebelum berangkat sekolah. Contoh berikutnya, teks visual. Nah, ini kelanjutan dari gambar 1.13, yaitu gambar 1.14. Setelah sarapan, Bella sudah mendapatkan energi dari nasi yang dimakannya, sehingga siap melakukan tugasnya di sekolah. Sekarang kita lanjutkan mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks visual. Teks visual yang pertama, energi panas. Energi panas adalah energi yang dimiliki oleh benda yang menghasilkan panas. Contohnya adalah matahari dan api. Teks visual yang kedua, energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi. Contohnya alat musik. Berikutnya, energi kimia, yaitu energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Contohnya adalah bahan bakar minyak. Teks visual yang keempat, yaitu energi cahaya, adalah energi yang dihasilkan dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Contohnya lampu dan sinar matahari. Teks visual yang kelima, energi gerak, adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya adalah kincir angin. Berikutnya ada energi listrik, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri arus listrik. Contohnya peralatan elektronik. Nah, sekarang kita bahas keterhubungan antara 6 energi tersebut.
Apa anak-anak kira-kira keterhubungannya? Yang pertama energi panas, kemudian energi bumi, ada energi kimia, ada energi cahaya, ada energi gerak, yang terakhir adalah energi listrik. Keterhubungannya adalah, ini menunjukkan macam-macam energi, ya. Jadi dari keenam teks visual semuanya termasuk dalam macam-macam energi. Baik, kemudian kita cermati lagi. Yang kedua, ada gambar atau teks visual matahari, aliran air, ada kincir angin, ada batu bara, kemudian ada minyak bumi, ada gas LPG, ada baterai, kemudian ada nasi. Nah, coba kalian amati kira-kira apa keterhubungan antar gagasan dari teks visual yang ada pada layar ini. Nah, jawabannya adalah sumber energi, ya. Dari semua 8 teks visual di layar yang sedang kalian amati, semuanya adalah sumber energi. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah menjelaskan teks petunjuk penggunaan alat. Ketika kalian akan membeli peralatan elektronik, pasti nanti kalian akan menerima petunjuk pemasangan atau petunjuk menggunakan alat elektronik tersebut. Sebagai contoh di sini, ketika seseorang membeli kipas angin, maka di dalam bungkus atau di dalam kardus kipas angin tersebut pasti ada petunjuk pemasangan kipas angin. Nah, ketika kalian membeli HP, nanti juga kalian akan mendapatkan manual handbook yang berisi tentang petunjuk penggunaan handphone tersebut. Nah, sekarang apa manfaat dan tujuan dari teks petunjuk tersebut? Yang pertama, pengguna bisa menggunakan alat dengan baik. Yang kedua, pengguna merasa aman. Yang ketiga, alat tidak cepat rusak. Jadi itu adalah manfaat dan tujuan dari teks petunjuk penggunaan alat elektronik. Baik, selanjutnya ini salah satu contoh dari petunjuk penggunaan kipas angin listrik. Pak Arfad percaya kalian semuanya pasti bisa mengoperasikan kipas angin listrik. Tetapi alangkah baiknya kalian perlu mengetahui petunjuk penggunaan yang paling benar. Langkah-langkahnya, yang pertama, masukkan steker pada stop kontak. Nah, seperti ini contohnya anak-anak. Kemudian, tekan tombol on. Setelah itu, tekan tombol 1 atau 2 atau 3 atau 4 sesuai kecepatan angin yang diinginkan. Kalau ingin pelan, tekan cukup 1. Kalau ingin sedang, bisa ditekan 2. Kalau ingin cepat atau anginnya biar cepat, maka tekan 3. Kemudian tekan tombol putar untuk memutar kepala kipas angin ke semua arah. Nah, akan seperti ini anak-anak. Kemudian, kalau selesai menggunakan, silakan tekan tombol off untuk memastikan kipas angin. Jangan lupa yang terakhir, cabut steker dari stop kontak jika sudah selesai digunakan. Nah, ini yang biasa tidak kita lakukan. Nah,
Mulai sekarang, kalau selesai menggunakan kipas angin, silakan dicabut stop kontak ya, agar kalau terjadi konsleting listrik, kipas anginnya tidak cepat rusak. Oke, berikutnya yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri teks bergambar. Perlu kalian ketahui anak-anak, bahwa teks bergambar adalah salah satu bagian dari teks visual. Apa itu teks bergambar? Teks bergambar adalah gambar yang disertai teks. Teks tersebut dapat berupa kalimat ajakan dengan tujuan mengajak atau memberikan informasi kepada masyarakat umum. Biasanya dipasang di tempat umum yang banyak dilewati orang, seperti sekolah, kantor, pasar, dan mal. Ciri-ciri teks bergambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi bahasanya tidak usah terlalu panjang, cukup singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang kedua, susunan kalimatnya singkat, padat, jelas, dan berisi. Yang ketiga, sebaiknya teks dan gambar saling mendukung atau sesuai tema. Ya, nanti Pak Arfad akan jelaskan pada contohnya. Jadi antara teks dan gambar harus saling mendukung atau sesuai. Kemudian yang terakhir, dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Ini tujuannya agar teks bergambar tersebut menjadi menarik. Nah, ini contohnya. Teks bergambar nomor 1 berisi tentang ajakan hemat bahan bakar. Di situ ada cara-cara menghemat bahan bakar, yaitu naik angkutan atau kendaraan umum, naik sepeda, jalan kaki. Kemudian teks bergambar yang kedua, ajakan agar kita menghemat air. Kemudian teks bergambar yang ketiga, mengajak kita supaya hemat energi dan hemat biaya. Selanjutnya, kita akan membuat teks bergambar. Langkah-langkah membuat teks bergambar. Yang pertama, tulislah ide pokok yang kamu tentukan. Kemudian, tuangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat singkat. Yang ketiga, buatlah gambar yang sesuai dengan ide pokok tersebut. Yang terakhir, warnai gambarmu dengan pensil warna atau krayon. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat teks bergambar. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah poster. Ya, jadi poster berisi ajakan yang harus ada. Yang pertama adalah ide pokoknya, kemudian kalimat pendukung, kemudian gambar yang harus sesuai dengan ide pokoknya. Contohnya seperti ini anak-anak. Nah, ini adalah poster ajakan ayo bersepeda. Apa saja manfaat bersepeda? Di situ disampaikan yang pertama, tubuh akan menjadi sehat, hemat bahan bakar karena bersepeda tidak menggunakan bahan bakar, kemudian tidak ada polusi. Nah, seperti ini anak-anak ya, contohnya mudah. Nanti tugas kalian membuat teks bergambar seperti ini. Ini tugas kalian yang pertama, mengerjakan evaluasi 1 halaman 45 nomor 7 sampai 14 ya, poin khusus bahasa Indonesia. Tugas kalian yang kedua, membuat teks bergambar atau poster. Temanya hemat energi. Jadi temanya bukan sembarangan,
Jadi temanya adalah hemat energi. Silakan dikerjakan di buku gambar atau kertas HVS, jangan di buku tulis. Ya, kalau bisa di buku gambar. Kemudian diwarnai semenarik mungkin supaya poster kalian menarik kalau dilihat orang. Baiklah anak-anak, itu tugas kalian. Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Baik, cukup sampai di sini pertemuan kita untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Kita ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.